Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mengingat akhir-akhir ini banyak sekali yang japri ke nomor pribadi saya, dan beliau-beliau menyatakan diri tertarik mengikuti Thariqah, istilah khususnya atau istilah umumnya, tertarik untuk memperjalankan diri agar mencapai titik kedekatan jiwa kepada Allah. Dan beliau-beliau terhalang oleh situasi dan kondisi di mana jarak mereka jauh dan waktu untuk bertemu juga sulit, ya, karena memang beliau-beliau jauh dari Jogja. Kebetulan yang dari Indonesia itu dari Kalimantan, dari Irian, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi juga ada. Terus kebetulan yang dari luar negeri, dari Taiwan, Malaysia, Italia, Belanda, dan Australia. Beliau-beliau sangat berminat, tapi memandang jarak yang begitu jauh. Dan saya juga mohon maaf karena begitu banyaknya japri yang masuk, jadi kurang maksimal saya membalas dari japri-japri yang masuk dalam nomor pribadi saya. Dan pada malam hari ini, untuk mewakili perjumpaan zahir kita, saya akan menghaturkan satu tata cara zikir yang bisa panjenengan lakukan di rumah. Dan zikir ini adalah zikir yang sering kami lakukan setiap hari, terutama bagi para salik-salik baru atau orang-orang yang baru mau masuk ke Thariqah. Zikir ini bisa dilakukan panjenengan semuanya di rumah masing-masing, karena ini masih bersifat umum, tapi insya Allah manfaatnya besar sekali pada diri kita. Adapun zikir yang ingin saya haturkan pada kesempatan hari ini dan selanjutnya saya ijazahkan buat panjenengan semuanya adalah tata cara zikir nafas, zikir takoruban, zikir yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tata caranya zikir tersebut adalah yang pertama, dengan membangkitkan tauhid terlebih dahulu. Tauhid itu apa? Tauhid adalah kesadaran, baik kesadaran cipta ataupun kesadaran rasa atas Allah yang menciptakan semesta alam ini. Allah yang menjadi sesembahan seluruh makhluk di alam semesta ini. Allah yang mengatur segala yang ada di alam semesta ini, baik zahir maupun batin. Teknisnya adalah diawali dengan berwudu. Lakukanlah wudu. Kemudian setelah berwudu, carilah tempat yang nyaman, tenang. Tenang ini tergantung pribadi ya. Yang jelas yang disebut tenang itu tidak banyak orang lalu lalang yang lewat di sekitar kita atau di depan kita. Setelah kita mendapatkan satu tempat yang nyaman dan tenang, kita duduk bersila. Setelah duduk bersila,
selanjutnya adalah membangkitkan tauhid kita. Caranya adalah duduk tenang, nyaman, rileks, kemudian menyadari diri kita sendiri bahwa sekarang kita itu ada, kita sekarang hidup. Seperti saya ini, ketika saya duduk seperti ini, saya sadari bahwa sekarang saya ini ada, saya ini hidup. Siapa yang mengadakan? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Saya sadari siapa yang menciptakan saya dan siapa yang mengadakan saya di dunia ini. Allah. Saya sadari dan saya tekankan bahwa Allah sangat dekat dengan diriku. Allah itu dekat. Innahu qarib aqrabu min hablil warid. Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Allah itu dekat denganku. Allah lah yang memiliki aku. Allah lah yang menggerakkan aku, memelihara aku. Aku bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, bisa punya rumah, atau mungkin ngontrak. Aku bisa punya kendaraan, aku bisa berbuat apa-apa. Semuanya adalah karena izin Allah, karena titah Allah. Allah lah yang selalu menolong ketika aku butuh pertolongan. Allah lah yang memiliki aku, memelihara aku, karena akulah ciptaannya. Allah lah tempat aku bergantung, tempat aku bersujud, tempat aku menyembah. Aku sadari itu dengan segala penjiwaan, penghayatan, dan peresapan. Hal ini butuh beberapa saat, 1 menit, 2 menit, 3 menit, tergantung situasi dan kondisi. Yang jelas, yang namanya membangkitkan tauhid adalah kita sadar penuh dalam pikiran kita dan dalam rasa kita. Kita sadar Allah dan merasakan Allah. Aku ini ciptaan Allah. Aku ini milik Allah. Hidup dan matiku ini milik Allah. Saya sadari sesadar-sadarnya. Saya rasakan dengan sedalam-dalamnya rasa. Ketika kesadaran itu sudah maksimal, berarti kita sudah memaksimalkan kebangkitan tauhid pada diri kita. Setelah kita sadar Allah dan merasakan Allah dengan kedalaman hati, rasakanlah tenang bersamanya, nyaman bersamanya, damai bersamanya, tentram bersamanya. Setelah itu kita rasakan napas kita. Napas inilah ciri hidup diberikan Allah kepada diri kita di dunia ini. Karena dengan adanya napas kita masih bisa tinggal di dunia ini. Kalau napas ini sudah habis berarti kita harus meninggalkan dunia ini. Dan napas ini pun ciptaan Allah juga. Napas ada pada diri kita itu kehendaknya juga. Dalam ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian aku merasakan nafas.
Aku bertauhid dalam napas ini. Aku sadar Allah, merasakan Allah seiring dengan tarikan dan hembusan nafas ini. Aku nyaman, damai, tenang, dan tentram bersamanya. Setelah itu, tarik napas panjang, buang panjang dengan nafas yang halus. Nikmati, resapi, jiwai, dan hayati nafas kita. Ini butuh beberapa saat, 1-2 menit, sampai masuk ke alam tenang. Kalau sudah maksimal ketenangan kita, tarik napas dalam. Nariknya ke atas ya, dari hidung naik, buang lewat mulut, atau buang lewat hidung. Intinya kita nikmati nafas kita. Kalau menarik, pakai hidung, tidak pakai mulut. Setelah kita sadar ketenangan diri kita, bahwa kita benar-benar tenang dan nyaman, selanjutnya tarik napas panjang, masuk alam damai, tenang. Kemudian buanglah nafas dengan mengucapkan Allah. Lafaz Allah ini kita ucapkan sampai habis nafas. Jangan sampai nafas belum habis, ketika dibuang, lafaz Allah sudah berhenti. Jadi kalau kita dohirkan, tarik nafas, Allah. Ketika melafadzkan Allah itu, jadikan Tuhan atau Allah itu sebagai kesadaran pertama. Ketika kita menarik nafas, itu kita kosong, maksudnya tidak memikirkan apapun, tidak merasakan apapun. Ketika membuang, kita mengucapkan Allah, itu sebagai kesadaran pertama dan rasa pertama. Dan ketika mengucapkan Allah, rasakan diri kita semakin dekat dan dekat dengan Allah. Napas panjang dan halus, buang Allah. Ketika mengucapkan lafaz Allah ini, kalau didahirkan, bisa menggetarkan urat leher kita. Kita ingat tadi, innahu qarib, bahwa Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Makanya sekarang ketika kita mengucapkan Allah, getarkan urat leher kita. Allah, ini kan bergetar. Atau kalau mau lebih halus, hanya menggesekkan nafas pada urat leher kita, yaitu Allah. Monggo yang nyaman yang mana. Itu kalau secara konkret saya contohkan jadi gini. Allah. Ketika mengucapkan lafaz Allah, membuang napasnya seperti ban gembos. Allah, gembos. Jadi ban mobil itu gembos, ditekan gembos dia. Psst, Allah, sampai habis. Jiwai, resapi,
hayati. Semakin kita mengucap zikir, semakin kita merasa dekat dengan Allah, damai dengan Allah. Biasanya beberapa kali hembusan nafas, tarikan nafas, beberapa kali lafaz zikir itu akan muncul sensasi yang disebut vibrasi atau getaran zahir batin. Rasanya nyaman sekali, ada getaran halus di zahir batin kita. Allah, nikmati itu. Nikmati, hayati, dan resapi. Tidak usah dipertanyakan, kok seperti ini aku, kok begini aku. Nikmati saja. Apapun yang terjadi, pasrahkan pada Allah. Dan apapun yang terjadi, itu semua adalah afngalullah, titah Allah. Allah yang menggerakkan. Tenanglah bersamanya dalam rasa yang dekat, nyaman, damai. Lakukan ini minimal 10 menit, atau yang wajar itu 15 menit, atau lebih bagus 20 menit atau lebih. Lakukan tiap hari, bisa dilakukan tiap malam atau tiap habis subuh, monggo. Yang penting minimal 10 menit, seperti itu. Insya Allah ini akan memunculkan rasa tenang, damai, nyaman. Biasanya nanti kalau kita lakukan akan muncul rasa sejuk atau dingin, apa istilahnya, ces di antara kulit dan daging kita. Itulah air sentani yang nanti akan menenangkan pikiran kita. Lama-lama nanti di hati kita muncul seperti ada tetes air, ces. Itulah yang disebut air ma'ul hayat atau kanta sabanaburan. Di sini nanti akan membentuk satu ketenangan hati. Gabungan dari ketenangan pikiran dan hati itu nanti akan melahirkan ketenangan jiwa. Lah setelah ini dilakukan, dianggap cukup tadi lafaz Allah itu. Selanjutnya adalah lakukanlah zikir hati, ya. Itu tadi selesai, kemudian tetap duduk tenang, nyaman. Sekarang zikir hati itu ndak usah pakai nafas, dalam arti zikir nafas sudah selesai ya. Sekarang zikir hati. Contohnya, aku ini milik Allah. Mulut mengucap sekali, hati mengucap berkali-kali. Contohnya, Allah, 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 Allah. Tembakkan bahwa aku ini ciptaan Allah. Aku hidup karena Allah. Aku bisa bernapas karena Allah. Sekarang aku bisa bernapas karena Allah. Itu dalam tataran kita membayangkannya kayak gitu. Pokoknya Allah, Allah. Senang, susah, enak, gak enak dalam hidup ini Allah, Allah. Entah kaya, entah miskin, entah bahagia, entah sedang tidak bahagia, tetap semuanya itu titah Allah, Allah, Allah. Jadi mulut mengucapkan sekali, hati bisa berkali-kali, bahkan bisa 100 kali ya. Allah, 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 Allah. Sebarkan ke jantung, sebarkan ke jenut nadi, sebarkan ke seluruh darah kita yang mengalir ini. Allah, rasakan itu menyebar ke seluruh simpul-simpul diri kita. Allah, Allah. Atau kalau pakai napas pendek saja, Allah, Allah, Allah. Nanti setelah itu hati kita yang bunyi Allah, 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 Allah. Dengan meninggalkan kesadaran napas, yang kita sadari adalah hati yang selalu mengucap Allah, 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 Allah.
munculkan sensasi tenang, nyaman, damai. Setelah itu kita lakukan, munculkanlah Nur Muhammad dalam hati kita, yaitu satu sifat yang suka memuja dan memuji Allah agar menerangi hidup dan kehidupan kita, yaitu Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah yang menciptakan aku, memiliki aku, menghidupkan aku, mengadakan itu tadi. Subhanallah, Maha suci Allah yang sudah kita rasakan dekat itu tadi. Lakukan berulang-ulang. Subhanallah. Dan masuklah dalam alam kesucian Tuhan. Ketika kita mengucap subhanallah, Allah maha suci Allah, alhamdulillah, maha terpuji Allah, masuklah dalam alam keterpujian Tuhan. Allahu Akbar, masuklah dalam alam keagungan Tuhan. Jadi ini diulang-ulang, dinikmati, diresapi, tidak usah buru-buru, santai, rileks, nikmati. Kita bercengkrama dengan Allah yang dekat dalam rasa kita, dalam jiwa kita. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Diulang-ulang, dibolak-balik, ndak apa-apa. Nah, umpamanya pakai tasbih juga boleh. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Seperti itu, ya. La haula wala quwata illa billah. Monggo. Inilah tata cara zikir nafas dan zikir hati yang bisa dilakukan setiap hari. Biasanya habis sholat fardu. Yang bagus itu habis sholat subuh, sholat maghrib, atau sholat malam. Yang jelas di mana kita sudah benar-benar tidak berhubungan lagi dengan dunia. Seperti itu. Lanjut selanjutnya, ini kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah itu? Ya, contohnya kita kan tiap hari bekerja, dari pagi sampai malam. Ada yang kerja malam sampai pagi, ada ya. Karena kita kan beda-beda pekerjaannya. Ingat, jagalah kesadaran Allah tadi, jagalah tauhid, dan jagalah zikir. Ketika kita sadar akan Allah dalam cipta dan rasa kita dan karsa kita, itulah yang disebut tauhid. Dan ketika kita melafadzkan lafadz tauhid tadi, Allah, Allah, itulah yang disebut syahadat. Nah, berulang-ulangnya lafadz syahadat itulah yang disebut zikir. Kemudian wirid, lama-lama akan menemukan warid, ya. Tapi itu konsep ya, tapi yang penting setiap hari tetap jaga kesadaran Tuhan pada cipta rasa dan karsa kita. Umpamanya kerja jam 7 malam, jam 7 pagi sampai sore. Ya di sela-sela kerja, walaupun hanya hitungan detik, 7 detik ya minimal, sadar Allah. Allah, Allah. Di dalam pekerjaan kita, 1 jam, 2 jam, 3 jam, berhentilah sejenak. Sadari bahwa aku ini milik Allah, aku ini ciptaan Allah, aku ini bergantung pada Allah, aku ini dekat dengan Allah. Bahkan pekerjaan yang aku lakukan ini ciptaan Allah, rezeki yang aku dapat pun milik Allah, hakullah. Seperti itu. Jangan lupa tetap pertahankan tauhid dan zikir ini tadi. Insya Allah apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan melepaskan diri kita, jiwa kita dengan Allah, dan kita akan terbebas dari sifat kufur atau lupa dengan Allah. Ini dipertahankan dalam aktivitas sehari-hari. Tidak harus lama, 7 detik, setengah menit, 1 menit, monggo, tergantung waktu yang ada. Tuh, dan pertahankan dalam setiap keadaan. Ketika kita sedih, jangan larut dalam kesedihan. Berhentilah dalam sedihmu untuk sadar Allah dan lakukan zikir Allah. Aku ini milik Allah.
ciptaan Allah. Aku ini hakullah. Aku ini dipelihara dan dilindungi bergantung sama Allah. Bahkan kesedihanku ini pun sunatullah. Allah. Ketika kita senang, berhentilah sejenak dari kesenanganmu, kebahagiaanmu, sadar Allah juga. Jadi dimanapun kita berada, kita bersama Allah, dalam arti sadar Allah dalam segala aktivitas, dalam segala situasi dan kondisi. Kita harus tetap menjaga kesadaran ini. Ketika saya mau bepergian, saya dari Jogja, ini kebetulan besok saya ke Cirebon, saya mau berangkat itu, saya itu milik Allah. Aku ini hambanya Allah, aku ini selalu diawasi oleh Allah. Saya ini selalu bergantung sama Allah. Makanya saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau saya sampai Cirebon, aku sampai di sini pun karena Allah. Alhamdulillah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, zikir yang sudah melahirkan kesadaran Allah tadi, kesadaran tauhid tadi, kita pertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Entah sedih, senang, bahagia, menderita, mujur, malang, ya, dalam bekerja, dalam apapun yang kita lakukan, berhentilah sejenak untuk sadar Allah. Berhenti sejenak itu istilah Arabnya disebut wukuf. Seperti itu, insya Allah kita akan menemukan kedekatan jiwa dengan Allah, dan yang paling baku, kita dalam ketenangan bersama Allah. Ya, kalau kita mendapatkan satu titik ketenangan, itulah kekuatan, itulah cahaya pertama hidayatullah, petunjuk Allah, dan ketenangan ini adalah kekuatan kita. Penjelasannya begini ya. Jadi kalau kita melakukan dzikir napas seperti yang saya terangkan tadi, itu dilakukan dengan duduk sempurna, bersila, ya, duduknya tegak tapi tidak tegang, rileks. Yang bagus tidak bersandar seperti ini. Jadi supaya peredaran darah tidak terhalang oleh sandaran kita. Supaya maksimal ketika zikir itu masuk dalam peredaran darah. Kan ketika kita mengucapkan lafaz zikir dengan nafas, kan itu nanti akan nembus ke detak jantung, ke detak denyut nadi, kemudian akan mengalirkan darah. Ini efeknya luar biasa, karena nanti akan membentuk satu titik ketenangan karena tauhid kita. Dan zahir batin yang tenang itu nanti. Terus tadi penjelasannya gini, ya. Jadi kalau kita melakukan dzikir nafas, itu lakukanlah dengan duduk sempurna, dengan bersila. Dan kalau bisa jangan bersandar seperti ini, karena nanti akan menghalangi peredaran darah. Dzikir nafas ini nanti ketika kita mengucapkan lafaz dzikir Allah, itu akan masuk ke detak jantung, lafaz dzikir kita masuk ke denyut nadi dan masuk ke peredaran darah. Nah ini efeknya nanti peredaran darah kita itu akan terjaga oleh lafaz dzikir kita, karena nafsu bisu, innan nafsala amaratum bisu, nafsu yang mengajak keburukan itu akan masuk ke tubuh kita biasanya lewat peredaran darah, seperti itu. Jadi lakukanlah dzikir nafas dengan duduk bersila, tapi bersilanya biasa saja, sebab kalau nanti kita lakukan di masjid atau di mana, kita takut dikira ini dzikir apa kok kayak gitu. Jadi duduknya yang biasa-biasa saja, rileks tapi tegak, seperti itu. Dan untuk zikir dalam
kehidupan sehari-hari, ketika sedang bekerja, ketika sedang beraktivitas apapun, ya, terus menghadapi situasi apapun, itu tidak perlu duduk sempurna. Apapun posisimu bebas, apapun posisi panjenengan bebas. Dengan yang penting kesadaran ketuhanan itu kita munculkan dalam jiwa kita. Terus bagi orang yang sudah melakukan dzikir, yang kita pelihara adalah kesadaran Tuhan tadi. Dan yang kita hindari adalah jangan suka memelihara rasa benci, iri, dengki, dendam. Itu hindari dan peliharalah zikir di dalam hatimu. Terus yang sangat perlu kita hindari adalah sayangi diri kita, jangan sampai sering mengucapkan hidupku sulit, hidupku berat, hidupku hancur. Jangan. Daripada mengucapkan kayak gitu, mending kita melafadzkan lafadz zikir Allah, 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 seperti itu. Insya Allah lakukan saja ini dengan sukarela, dengan bahagia, dinikmati. Insya Allah daya kekuatan kita dalam menghadapi hidup ini akan lebih besar. Karena apa? Kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, kita dekat dengan Yang Maha Kuat, maka kita akan diberi daya kuasa dan daya kekuatan. Kita mendekatkan diri pada Yang Maha Kaya, insya Allah kita akan dimurahkan rezekinya. Kita mendekat pada Allah yang Maha Welas Asih, insya Allah Allah akan selalu welas asih sama kita. Kita dekat kepada Allah yang Maha Menolong, insya Allah Allah akan selalu menolong apa yang kita butuhkan. Seperti itu sedikit tata cara zikir yang saya aturkan. Mohon maaf atas keterbatasannya karena ini kita hanya melewati YouTube, jadi mohon maaf kalau nanti ada kurang dan lebihnya. Mungkin keplesetnya atur saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Dan kalau ini memang sreg dan cocok di hati panjenengan, silahkan dilakukan. Tapi kalau tidak cocok, ganjel, dan jenengan meragukan ini semua, tidak usah dilakukan. Yang jelas ini saya ada sanad dari guru-guru saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.